Sahabat Katolik imanku, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan bersuka cita dalam Tuhan ya. Pernah nggak sih tiba-tiba ada teman atau saudara yang nanya ke kamu, loh, kok kamu sujud di depan patung? Bukannya di Alkitab dilarang ya? Atau mungkin kamu sendiri diam-diam bertanya-tanya, sebenarnya patung di gereja itu gunanya apa sih? Apa bedanya dengan berhala? Tenang, kamu nggak sendirian. Pertanyaan ini masuk dalam top 5 pertanyaan paling sering yang dilontarkan ke umat Katolik. Dan hari ini kita akan bahas tuntas dengan bahasa yang ringan, akrab, dan mudah dicerna. Siap? Sebelum mulai, mampir dulu ya ke tombol subscribe di bawah. Kalau udah subscribe, klik loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video kata kisah seru lainnya. Sekarang kita mulai. Oke, pertama-tama kita harus jujur. Memang di Alkitab ada larangan tegas. Di Keluaran 20 ayat 4 sampai 5 bunyinya kurang lebih jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit. Jangan sujud menyembah kepadanya. Kalau dibaca sepintas, wah serem juga ya. Tapi tunggu dulu, sahabatku. Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, kata yang dipakai ada dua, pesel dan temunah. Artinya adalah patung berhala dan gambar yang sengaja dibuat untuk disembah. Jadi inti larangan ini bukan pada patung fisiknya, tapi pada tindakan menyembah patung itu sebagai ganti Allah. Itu namanya idolatri. Nah, coba deh perhatikan. Di pasal yang sama, cuma beda ayat sebelumnya, yaitu di Keluaran 25, Tuhan justru memerintahkan Musa untuk membuat patung kerup dari emas murni untuk ditempatkan di atas tabut perjanjian, tempat yang paling suci. Masa sih Tuhan kontradiksi dengan dirinya sendiri? Nggak mungkin dong. Artinya, patung yang tidak disembah sebagai Allah itu diperbolehkan. Gereja Katolik setuju 100% dengan larangan idolatri. Kami tidak pernah mengajarkan menyembah patung. Jadi, jangan salah paham ya. Nah, ini dia kuncinya. Dalam tradisi Katolik, kita membedakan dengan tegas tiga istilah. Latria, itu penyembahan mutlak hanya untuk Allah. Dulia, itu penghormatan kepada para orang kudus. Hyperdulia, itu penghormatan khusus untuk Bunda Maria. Sederhananya begini, coba ingat-ingat apakah kamu menyembah ibu atau ayahmu? Tidak kan? Tapi kamu menghormati mereka, kamu mencium tangan mereka, kamu patuh pada mereka. Nah, patung bagi kami seperti foto kenangan. Coba lihat HP-mu sekarang. Ada foto orang tua, pasangan, anak. Apakah kamu menyembah foto itu? Enggak kan? Tapi kamu menyimpannya baik-baik. Bahkan mungkin kamu menciumnya. Kenapa? Karena foto itu mengingatkan kamu pada orang yang sangat kamu kasihi. Sama persis dengan patung Bunda Maria atau Santo Petrus. Mereka bukan Tuhan. Mereka adalah sahabat-sahabat Allah yang sudah hidup kudus dan sekarang ada di surga.
Ketika kita berdoa di depan patung, kita nggak bilang, "Hai patung, doakan aku." Enggak, tapi kita bilang, "Bunda Maria, engkau sudah melihat wajah Tuhan. Tolong doakan aku kepada Yesus putramu." Jadi, patung itu media, bukan tujuan. Jelas kan? Sahabat Katolik imanku, kalau kita mau jujur pada Alkitab, ternyata banyak ayat yang justru mendukung penggunaan patung untuk tujuan rohani selama tidak disembah. Saya kasih tiga contoh yang paling kuat. Pertama, di Bilangan 21 ayat 8 sampai 9. Tuhan menyuruh Musa membuat patung ular perunggu dan menaruhnya di tiang. Siapapun yang memandang patung itu sembuh dari gigitan ular berbisa. Apakah itu berhala? Bukan. Itu semacam sakramen visual yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan umatnya. Kedua, di 1 Raja-Raja 6, Raja Salomo membuat dua patung kerub dari kayu zaitun, tingginya 5 meter, ditempatkan di ruang maha kudus bait Allah. Apakah Salomo menyembah patung itu? Tidak sama sekali. Itu untuk kemuliaan Allah. Ketiga, di Ibrani 11, dikatakan bahwa Yakub ketika hendak wafat menyembah Allah sambil bersandar pada ujung tongkatnya. Dalam bahasa Yunani, kata menyembah di situ adalah proskuneo, kata yang sama yang kita gunakan untuk penyembahan kepada Allah. Objek penyembahannya tetap Allah, bukan tongkatnya. Jadi kalau ada yang bilang, ah, Katolik musyrik karena pakai patung, kita jawab dengan senyum aja. Kalau begitu, Tuhan sendiri juga musik dong. Ketika menyuruh Musa dan Salomo membuat patung. Tentu saja tidak kan? Secara teologis sudah jelas. Tapi, kenapa sih gereja Katolik ngeyel tetap pakai patung sampai sekarang? Ada dua alasan pastoral yang kuat. Pertama, manusia butuh jendela menuju yang tidak kelihatan. Kita bukan malaikat. Kita punya mata, telinga, dan hati yang lebih mudah tersentuh oleh hal-hal yang bisa kita lihat dan raba. Coba bayangkan mana yang lebih menggetarkan hatimu. Membaca kata-kata Yesus menderita di kayu salib atau melihat patung Yesus yang terluka dengan mahkota duri. Patung itu membangkitkan empati dan rasa syukur yang lebih dalam. Kedua, patung adalah Alkitabnya orang buta huruf. Di abad pertengahan, banyak umat yang tidak bisa membaca. Gereja mengajarkan iman melalui seni, patung, lukisan, kaca patri, relief. Mereka melihat Bunda Maria dengan bayi Yesus. Mereka langsung paham, oh Yesus benar-benar manusia seperti saya. Ketika mereka melihat Santo Petrus membawa kunci, mereka ingat Matius 16 ayat 19. Itulah katekese visual. Jadi patung bukan sekedar hiasan, itu adalah saksi bisu iman yang mengajarkan kita tentang Allah dan para pahlawannya. Jadi, sahabatku, mari kita tarik garis besarnya. Pertama, patung Katolik bukan berhala karena kita tidak pernah menyembah patungnya. Kedua, patung adalah pengingat akan Allah dan teladan para kudus. Ketiga, Alkitab sendiri tidak melarang patung untuk tujuan rohani.
asalkan bukan untuk disembah. Keempat, dan yang paling penting, semua patung, semua doa, semua penghormatan kepada Bunda Maria dan para kudus, tujuannya cuma satu, membawa kita lebih dekat kepada Yesus Kristus. Kita tutup dengan ayat dari Kolose 2 ayat 17. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya adalah Kristus. Patung adalah bayangan, Kristus adalah wujudnya. Jangan pernah berhenti di patung, tapi tembuslah sampai ke Kristus. Sahabat Katolik imanku, bagaimana? Apakah sekarang jadi lebih paham bedanya patung dan berhala? Kalau video ini bermanfaat buat kamu, like ya, biar videonya dilihat lebih banyak orang. Share ke teman-teman Katolik lainnya yang mungkin masih bingung soal ini. Atau kalau berani, share ke saudara non-Katolik yang suka nanya-nanya. Tapi dengan cara yang santun ya. Jangan lupa subscribe kalau belum dan klik lonceng notifikasi biar setiap kali ada video katekese baru, kamu langsung tahu. Dan yang paling seru, tulis ya di kolom komentar patung santo atau santa mana yang paling membantumu bertumbuh dalam iman. Saya penasaran nih, siapa tahu ada santa favorit kamu yang belum saya kenal. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan berkati. Salam Katolik imanku. Bye-bye.